pekerja? Lawan doa kerja? Ya. Hidup buruh! Hidup pekerja Indonesia! Hidup KSB! Hidup pekerja Indonesia! Fahmi dan semuanya yang ada di sini. Ada yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Hidup pekerja Indonesia. Hidup Indonesia. Masih semangat. Mohon izin teman-teman, kami dari pimpinan DPP GSPMI mengadakan narasi ilmiah yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan kami, Presiden GSPMI, Bapak Muhammad Hidayadi SHMH. Untuk waktu, saya persilakan. Aplaus untuk hidup KSB, hidup pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman baik yang tergabung dengan GSPMI maupun pekerja di luar GSPMI, tujuan kita sama ke sini adalah menyampaikan aspirasi kita bahwa keadaan sekarang buruh benar-benar ditindas. Betul. Buruh benar-benar dimarginalkan. Betul. Yang paling menjijikan adalah diberlakukan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Hapuskan, cabut. Setuju dihapuskan? Hapuskan, hapuskan, harus dihapuskan. Kita minta izin putar Ya. di sana ya. Jadi undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu memberlakukan kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita putar. Buat teman-teman ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada manfaatnya bagi pekerja. Benar? Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kuburan bagi pekerja. Benar? Ini ada sisa-sisa dari produk Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pekerja baru yang tidak jelas statusnya. Benar tidak? Sekarang pekerja statusnya adalah magang. Benar tidak? Untuk posisi sana sebagian Pekerja magang itu diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi banyak pekerja yang bekerja tapi statusnya tidak diakui sebagai pekerja. Ini sangat menjijikkan dan sangat memalukan. Harus dilawan, setuju? Ya. Jadi utama adalah pekerja jangan pernah menyerah menyampaikan aspirasinya. Kita tahu sekarang negara mengurangi fungsi untuk melindungi pekerja. Namun bukan berarti kita menyerah di dalam menyampaikan aspirasinya. Bahwa kita kalangan pekerja tidak akan pernah menyerah. Bahwa Cipta Kerja sampai kapanpun wajib ditolak, setuju? Wajib ditolak, setuju? Wajib ditolak, setuju? Ya. Cipta Kerja menciptakan peluang bagi pengusaha untuk melakukan PHK massal. Benar tidak? Berapa banyak pekerja, sudah jutaan yang di PHK menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi prinsipnya Cipta Kerja tidak mengakui, tidak melindungi, dan tidak mensejahterakan bagi kalangan pekerja. Harus dihapuskan, setuju? Ya. Jadi bagi kita tidak ada cerita kita menyerah untuk menyampaikan aspirasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja wajib untuk kita tolak. Setuju? Ya, itu tadi posisi pekerja magang. Kedua, mudahnya PHK. Bagaimana perusahaan dengan alasan efisiensi bisa melakukan PHK. Kejadian terbaru kita dengar teman-teman kita pekerja yang ada di pabrik kapal api Group
di divisi permen mereka diliburkan dengan alasan perusahaan libur, ternyata mereka di PHK tanpa ada pesangon. Itu wajib kita lawan, setuju? Ya, bagi kita kaum pekerja tidak akan pernah menyerah untuk menyampaikan keinginan kita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada urgensinya, tidak ada untungnya bagi kalangan pekerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja hanya memihak kalangan pengusaha. Benar tidak? Ya, kalangan pengusaha. Padahal negara wajib melindungi yang lemah. Ya, kita kalangan pekerja adalah yang paling lemah dibanding dengan pengusaha. Kita berhadapan dengan pengusaha aja berat. Jangan sampai kita berhadapan juga dengan negara lewat undang-undang. Jadi nggak ada ceritanya bagi kita menyerah supaya negara memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Negara wajib memberikan perlindungan kepada kaum pekerja. Setuju? Kita minta dilindungi hak pesangon kita. Kita minta dilindungi kepastian bekerja kita. Kita minta dilindungi kesejahteraan kita dengan menolak yang namanya upah murah. Ya, sekarang terjadi di mana-mana seakan-akan satu negara kita setuju bahwa pekerja wajib upahnya murah. Apa yang terjadi? Ternyata investasi tidak masuk juga. Pengangguran semakin banyak. Pekerja yang penghasilannya tadi lumayan tinggi menjadi merosot karena upah murah tadi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami anggap itu gagal. Benar tidak? Tidak ada perbaikan-perbaikan bagi kalangan pekerja. Ya, jangankan memikirkan kesejahteraan pekerja, pemerintah melindungi hanya sudah tidak mampu. Kita lihat di mana kepala dinas tenaga kerja fungsinya sudah berkurang. Yang tadinya bisa memberikan perlindungan kepada kalangan pekerja, sekarang mereka diam seribu bahasa bahkan menyalahkan kalangan pekerja. Benar tidak? Jadi wajib bagi kita melakukan supaya suara kita didengar oleh kalangan pemerintah maupun kalangan DPR. Kita yakin perjuangan ini tidak akan pernah berhasil dalam waktu dekat. Tapi tanpa perjuangan tidak akan ada hasil. Setuju tidak? Kita diam, sama aja kita menerima nasib. Kita melawan, berarti kita pengen merubah nasib kita. Setuju? Jalan. Siap bergerak? Hidup SPB! Hidup SPB! Hidup SPB! Yang lebih konyol lagi, pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2023. Ini konyol lagi, melegalkan yang namanya upah minimum itu bisa dipotong. Setuju nggak dipotong? Perlu dilawan tidak? Ini pemerintah udah kebablasan. Sesuatu yang sudah dilindungi oleh undang-undang, so dilegalkan yang namanya pelanggaran tersebut. Jadi tidak boleh yang namanya upah minimum itu dipotong, apapun alasannya. Benar tidak? Ini Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini sudah kebablasan. Bagi kita itu wajib kita lawan. Setuju? Ya. Jadi itulah isi kita, termasuk di dalam menolak upah murah. Kenapa kita menolak upah murah? Karena kita juga menyiapkan yang namanya upah sektoral. Bayangkan, upah diseragamkan bagi pekerja di industri yang padat karya dengan padat modal. Tidak ada pembedaan lagi. Padahal mereka yang bekerja di perusahaan padat modal itu jelas mereka mempunyai keahlian lebih dan wajib mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Ya, akibatnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan otomotif yang tadinya memberikan upah besar, menimbulkan ekonomi yang bagus bagi kalangan masyarakat, ternyata ikut-ikutan hanya menggunakan upah minimum. Jelas ini terjadi pemiskinan terhadap pekerja Indonesia. Apakah itu harus dilawan? Apakah kita setuju dengan kemiskinan? Buruh butuh sejahtera. Buruh butuh sejahtera. Buruh butuh sejahtera. Ya teman-teman, perjuangan kita tidak cukup hari ini. Kemarin-kemarin kita tetap melakukan perjuangan dan ke depan kita akan terus berjuang. Tetap melakukan supaya ada perubahan kebijakan negara dalam hal ini undang-undang supaya berpihak kepada kalangan pekerja. Setuju? Tolak outsourcing, tolak magang, tolak karya kontrak, sejahterakan buruh. Ya.
Jadi prinsipnya seperti itu. Kita tahu sekarang lagi tahun politik, silakan bagi teman-teman mau milih partai mana aja silakan. Yang penting partai yang berpihak kepada pekerja. Setuju? Jangan kepada partai yang berkhianat kepada pekerja. Siapa yang berkhianat? Yang berkhianat adalah yang mengesahkan undang-undang cipta kerja. Benar tidak? Cipta kerja itu berasa bagi pekerja. Setuju? Harus diingat. Setuju? Tolong cipta kerja. Lawan doa kerja. Ya, begitu teman-teman. Jadi ceritanya kita tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan aspirasi kita. Intinya kita tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang telah memutuskan tetap berlakunya undang-undang cipta kerja. Boleh di debat, boleh dilihat apapun namanya, cipta kerja itu adalah pembantaian massal terhadap pekerja Indonesia. Ini hanya sisa-sisa dari yang tidak menjadi korban dan mudah-mudahan tetap sampai pensiun. Amin. Karena ini wajah-wajah udah tua semua ini ya. Yang mudah-mudahnya kalau magang gak boleh naik demo. Ya. Tua bukan berarti gak cantik. Tua bukan berarti gak awet muda. Ini cantik-cantik semua. Bener gak? Setuju gak? Pandang-pandang semua ini. Ya. Tapi masa kerjanya udah sama. Ini masa kerjanya di atas 10 tahun, 15 tahun. Tapi yang baru 1 tahun, mana ada pekerja yang masa kerja 1 tahun. Yang ada mereka magang, benar ya? Magang, upah mereka murah. Dengan magang, mereka tidak wajib menggunakan UMK atau UMP. Ya. Jadi posisi magang ini seperti status seorang istri, tapi dia nggak diakui sebagai istrinya. Ya. Jadi aneh, pekerja tapi tidak diakui sebagai pekerja. Bayangkan orang magang tadi, dia bekerja, datang ke pabrik, melakukan pekerjaan, diperintah oleh atasannya, mendapatkan gaji, tapi tidak diakui statusnya pekerja. Benernya itu? Perlu dilawan ya? Ya. Ini yang cewek-cewek hanya butuh pengakuan kok, status ya. Nggak ada orang yang mau pengakuan mana ya. Jadi bagi kita itu supaya teman-teman tahu bahwa magang atau apa yang membuat pekerja semakin tersingkirkan, pekerja semakin termarginalkan, pekerja semakin lemah. Untuk itu kita tetap melakukan perlawanan. Baik, saya rasa itu yang penting yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bahwa perjuangan kita tetap konsisten, bahwa kita ingin ada perubahan kebijakan negara terhadap perlindungan kepada kalangan pekerja. Akhir kata, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.